Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman semua yang menonton video presentasi saya pada kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizkullah Dirga Trisaplin dari Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung dengan program studi D4 Teknik Mesin dan Manufaktur, nomor induk mahasiswa 1041824. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ilham Ari Wahyudi selaku dosen pengampu statistika terapan. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang telah berpartisipasi dalam menonton video presentasi saya pada kali ini. Saya mengharapkan like dari teman-teman semuanya. Baik, lanjut. Kita akan membahas mengenai pengaplikasian metode response surface. Nah, dalam metode response surface ini, saya akan mengambil contoh ataupun referensi jurnal yang akan saya cari optimumnya, yaitu dengan judul optimasi ekstraksi oleoresin pala, ataupun bahasa latinnya Myristica fragrans Hout, asal Maluku Utara menggunakan response surface methodology atau RSM. Nah, untuk autornya itu sendiri yaitu Muhammad Asagaf, Puji Astuti, Usnul Hidayat, dan juga Supriyadi. Baik, sebelumnya saya ingin menunjukkan ini merupakan jurnal yang saya print ataupun jurnal cetaknya, yang mungkin agak susah dilihat. Ini jurnal cetaknya. Baik, sebelum kita lanjut lebih jauh, saya ingin menjelaskan mengenai fokus dari penelitian yang dilakukan oleh empat autor tersebut. Nah, saya ingin menjelaskan tujuannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh kondisi ekstraksi yang optimum dengan melakukan optimasi suhu dan lama ekstraksi, dan karakterisasi komponen kimia penyusun oleoresin pala asal Maluku Utara. Jadi pada dasarnya ataupun garis besarnya mencari kondisi ekstraksi yang paling optimal dengan faktornya suhu dan lama. Jadi saya akan bahas mengenai faktor, respon, dan lain sebagainya dalam mencari respon surface ataupun mencari hasil yang paling optimal. Untuk sebelum lanjut ke perhitungan-perhitungan ataupun hal yang lebih mendetail, mungkin saya akan menjelaskan secara singkat ataupun secara sedikit ataupun pengertiannya mengenai RSM itu apa. Jadi, RSM ataupun Response Surface Methodology ataupun di bahasa Indonesia bisa kita sebut dengan metode response surface adalah sekumpulan teknik matematika dan statistika yang berguna untuk menganalisis permasalahan di mana beberapa variabel independen mempengaruhi variabel respon dan bertujuan untuk mengoptimalkan respon. Sebagai contohnya, akan mencari level-level dari suhu dan waktu yang dapat mengoptimalkan suatu hasil produksi. Itu merupakan pengertian mungkin ya, agar teman-teman semuanya dapat pengetahuan sedikit mengenai RSM. Lanjut, dalam proses penyelesaian optimasi terdapat 5 langkah. Yang pertama ada analisa regresi, kemudian menentukan persamaan second order, kemudian yang ketiga menentukan nilai optimal, yang keempat prediksi nilai respon, yang terakhir adalah model kanonikal. Lanjut ke yang pertama, yaitu analisa regresi. Nah, sebelumnya kita akan menentukan variabel penelitian. Nah, variabel penelitian pada jurnal ini yang saya dapatkan, ataupun yang saya jadikan referensi, yaitu percobaan ekstraksi oleoresin. Itu bertindak sebagai respon, ataupun bisa dikenal dengan Y-nya. Kemudian, suhu ekstraksi itu sebagai faktor yang pertama, ataupun bisa dikodekan sebagai X1, kemudian waktu ekstraksi itu menit, itu faktor kedua, ataupun bisa dikodekan dengan X2. Lanjut, setelah menentukan variabel itu, kita dapat mengkodekan ataupun kode level dengan level ada X1, X2, di mana X1 seperti saya jelaskan tadi, yaitu suhu, jadi 44 derajat, 50 derajat, 60 derajat. Kodenya min 1, 0, dan 1. Kemudian X2-nya itu lama waktu ekstraksi, yaitu 240 menit, 270 menit, dan 300 menit. Lanjut, ini data hasil pengujian. Nah,
ini merupakan tabel yang saya peroleh dari penelitian referensi jurnal yang saya dapatkan. Nah, saya lihat di sini ada pengkodean. Pengkodean ini digunakan untuk menentukan matriks X dalam penyelesaian analisa regresi nantinya. Dan saya jelaskan setelah ini. Nah, kode-kode ini seperti rekan-rekan lihat, yang min1, min1, X1, X2, min1, sampai baris ke-10, itu merupakan pengkodean. Nah, lanjut, dan juga hasil yang saya ataupun respon yang saya gunakan itu ada di percobaan. Saya akan lihat hasil persen ini percobaan 11.179, 12.885, dan seterusnya. Lanjut, kita masuk ke analisa regresi. Nah, analisa regresi ini memiliki rumus. Rumusnya apa? Bisa dilihat di slide, yaitu matriks X transpose dikali matriks X, kemudian diinverskan dikali X transpose dikali Y. Nah, untuk mencari matriks-matriks tersebut, dilakukan sebuah pengkodean tadi dimasukkan ke matriks X. Nah, bagaimana memasukkannya? Itu ada sudah di tabel, ada kita buat sebagai 6 baris 10 kolom, 10 baris 6 kolom maksud saya, yaitu 1, min 1, min 1, 1, 1, dan 1. Itu didapat dari X1, X2, dari pengkodean yang awal, kemudian X1 kuadrat itu dari X1-nya dikuadratkan, kemudian X2 kuadrat didapatkan dari X2 yang dikuadratkan, dan yang terakhir yaitu X1 dikali X2. Jadi, min 1 kali min 1 sama dengan 1. Nah, kemudian Y ini didapatkan dari respon yang saya jelaskan juga tadi, dari percobaannya, yaitu 11.179, 12.885, dan seterusnya. Seperti pertama lihat di slide. Kita lanjut. Setelah menentukan matriks X dan matriks Y, maka dan juga di perkaliannya dapatkanlah hasil, yaitu hasilnya B0, B1, B2, B11, B22, dan B12. Nah, B0-nya bisa dilihat 14.722, B1-nya 0,8932, B2-nya 0,2826, B11-nya min 1,3488, B22-nya min 1,0694, B12-nya 0,0115. Nah, K ini sebenarnya adalah minus, mohon maaf sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke menentukan persamaan second order. Nah, dalam menentukan persamaan second order itu terdapat rumus yang dapat kita gunakan untuk menentukannya. Yaitu ada lagi sama dengan B0 plus B1X1 plus B2X2 min B11 X12 min B22X2 kuadrat min B12X1 X2. Nah, jadi tinggal dipindahkan. B0 kan sudah dapat menggali hasil dari analisa regresi. Itu 14.722 plus 0,8932 dan seterusnya. Itu merupakan persamaan second order yang telah kita dapat. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan second order, kita masuk ke menentukan nilai optimal. Nah, menentukan nilai optimal juga mempunyai rumus tersendiri, yaitu X0 sama dengan min setengah dikali matriks B inverse dikali matriks B kecil. Nah, itu merupakan rumusnya. Kemudian matriks B inverse itu terdapat penjabaran juga, yaitu B11, kemudian pada baris pertama kolom kedua ada setengah, B12, kemudian pada baris kedua ada setengah, B12, kemudian ada juga B22. Mengapa? Mungkin banyak yang bertanya, mengapa kolom baris pertama kolom kedua dan juga baris kedua kolom pertama itu sama? Jadi yang menentukannya itu ada di baris pertama kolom kedua pada dasarnya. Jadi yang di bawah B1 itu tinggal mengikuti karena itu sudah simetri dari setengah B12, jadi tinggal diturunkan. Seperti itu teman-teman. Saya harap kalian mengerti akan pembahasan saya. Oh iya, di penyelesaiannya itu kurang minus sebenarnya. Jadi min setengah matriks B inverse dan juga matriks B kecil. Nah, B1, B2 ini didapatkan dari
analisa regresi. B1, B22 juga didapat dari analisa regresi sebelumnya telah kita cari. Jadi tinggal dimasukkan angka-angkanya dan didapatkanlah hasil X0 sama dengan matriks 0,33 dan 0,13. Lanjut kita menentukan prediksi nilai respon. Untuk prediksi nilai respon juga mempunyai rumus tersendiri, yaitu Y0 sama dengan B0 plus setengah X0 transpose matriks X0 transpose dikali matriks B. Seperti yang saya jelaskan tadi, tinggal kita pindahkan, jadi semuanya beruntutan. B0 kita dapatkan dari analisa regresi, 14,722 plus setengah. X0 kita dapatkan dari masukan nilai optimal, itu 0,33, 0,13. Kemudian ditransposkan, kemudian matriks B kecil kita dapatkan dari B1 dan B2, yang juga berdasarkan dari analisa regresi. Didapatkanlah hasil dari perhitungan tersebut, yaitu 14,89. Nah, kemudian kita menentukan model kronikal, yaitu ada rumusnya juga. Y sama dengan Y0 plus lambda 1 omega 1 kuadrat plus lambda 2 omega 2 kuadrat. Nah, di sini saya menganalogikan ataupun mengambil dari persamaan second order untuk mempermudah teman-teman semuanya dalam menentukan model kronikal. Jadi dapat dilihat, Y0 ini didapatkan dari hasil prediksi nilai respon, yaitu 14,89. Jadi nanti ditulis 14,89 minus 1,3488 omega 1 kuadrat min 1,0694 omega 2 kuadrat. Jadi pada dasarnya dapat disimpulkan bahwasanya lambda 1 itu bilangan dari X1 kuadrat, yaitu 1,3488, juga lambda 2 itu bilangan dari X2 kuadrat, yaitu minus 1,0694. Jadi teman-teman semuanya tinggal memindahkan angka tersebut ke rumus dari model kronikal. Begitu teman-teman semuanya. Lanjut, kesimpulan. Berdasarkan hasil optimasi kondisi ekstraksi, diperoleh suhu optimum ekstraksi sebesar 51,9 derajat Celcius, dan juga waktu optimum ekstraksi adalah selama 273,82 menit, dengan hasil optimum hasil oleoresin yang diperoleh sebesar 14,88%. Ini merupakan kesimpulan dari referensi jurnal yang saya dapatkan dan data-datanya. Jadi pada dasarnya ataupun garis besarnya, seperti yang saya jelaskan di awal mengenai pengertian ataupun penjelasan secara singkat, dasarnya RSM ini mencari kondisi yang paling optimum ataupun kondisi paling maksimum. Kondisi paling optimum ataupun kondisi paling optimal. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Dan juga saya mengharapkan kritik dan sarannya apabila ada pertanyaan bisa komen di bawah. Saya harapkan like dan mungkin subscribe di teman-teman semuanya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya.